selamat selamat malam semuanya. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas E yaitu Budia Ratnawati serta teman-teman yang kami cintai. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Perkenalkan, nama saya Karik Desinta Marani Suryana dengan NPM akhiran 310. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Nurstufiana dengan NPM 022. Perkenalkan, saya Auni Patricia Salamita Sofi dengan NPM akhir 252. Saya Cindy Damayanti dengan NPM akhir 261. Perkenalkan, saya Salma Afro dengan NPM akhir 266. Perkenalkan, saya Sevilla Inggi Bilbinar dengan NPM akhir 282. Perkenalkan, nama saya Yohana Nadifa Putri dengan NPM akhiran 296. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu terkait dengan perusahaan dan lingkungannya. Sistem fisik sebuah perusahaan merupakan sistem terbuka yang melalui perusahaan itu untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Sebuah perusahaan memanajemen sumber daya dari lingkungannya, lalu mengubahnya menjadi barang dan jasa, dan kemudian melepaskan sumber daya baru tersebut kembali ke dalam ekosistem. Nah, yang dimana perusahaan dan lingkungannya ini memuat beberapa komponen pembentuk sistem perusahaan dan lingkungannya. Yang pertama yaitu ada model umum perusahaan, yang kedua aliran sumber daya fisik, yang ketiga aliran sumber daya virtual, yang keempat mekanisme pengendalian perusahaan, kemudian yang kelima yaitu lingkaran umpan balik, yang keenam perusahaan dan lingkungan, yang terakhir yaitu aliran sumber daya lingkungan. Yang pertama, model umum perusahaan. Nah, model umum perusahaan ini merupakan aliran sumber daya virtual yang berada di bagian atas, sedangkan sumber daya fisiknya berada di bawah. Yang dimana jika digambarkan pada diagram ini menunjukkan model sistem perusahaan secara keseluruhan dari semua jenis organisasi yang ada di sistem perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu aliran sumber daya fisik, merupakan sumber daya fisik dari perusahaan terdiri dari tenaga kerja, peralatan, kemudian bahan baku, dan juga keuangan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu aliran sumber daya virtual, yang dimana aliran sumber daya virtual ini merupakan aliran yang mencakup data, informasi, dan juga informasi pengambilan keputusan yang berada di sebelah kanan representasi aliran data dan informasi yang bersifat dua arah, yang menghubungkan bisnis dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga yaitu maksud saya yang keempat, mekanisme pengendalian perusahaan, yang dimana di sini kemampuan perusahaan untuk mengelola operasinya sendiri itu bergantung pada dua faktor. Yang pertama yaitu manajemen, yaitu yang dimana memastikan bahwa persyaratan kinerja terpenuhi untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Kemudian faktor yang kedua yaitu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Lalu yang kelima yaitu lingkaran pembalik, yang dimana proses informasi menerima data yang telah dikumpulkan dari bisnis dan juga lingkungan, dan kemudian mengubahnya menjadi informasi. Nah, di sini manajer menerima informasi, dan setelah itu mereka dapat mengambil keputusan yang berdampak pada modifikasi yang perlu pada sistem fisiknya. Kemudian yang keenam itu perusahaan di dalam lingkungan, yang mana kita bisa mengamati dengan lebih jelas beberapa pentingnya lingkungan bagi kinerja perusahaan ketika kita menggunakan model sistem umum dari sebuah bisnis, yang mana sebuah bisnis ini didirikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan juga jasa yang memenuhi permintaan lingkungannya. Kemudian yang terakhir yaitu aliran sumber daya lingkungan, yang mana sumber daya ini melewati beberapa bagian yang lebih sering daripada yang lain. Nah, aliran informasi dari klien, aliran bahan mentah ke klien, aliran uang ke pemegang saham, dan aliran bahan mentah dari pemasok merupakan contoh dari aliran yang umum ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah mengelola aliran sumber daya
fisik manajemen rantai pasokan atau bisa kita sebut dengan supply chain management. Jadi supply chain atau rantai pasokan itu merupakan suatu jalur yang menyediakan sumber daya fisik dari pemasok untuk perusahaan dan nantinya itu dilanjutkan untuk pelanggan, sedangkan kalau aliran sumber daya yang ada pada rantai pasokan itu wajib untuk diolah dan dikelompokkan agar tidak terjadi kesalahan. Nah, adapun aktivitas-aktivitas yang nantinya itu berdampak. Yang pertama yaitu meramalkan permintaan pelanggan. Yang kedua yaitu membuat jadwal atas produksi. Yang ketiga yaitu menyiapkan jaringan transportasi. Yang keempat adalah memesan persediaan pengganti. Yang kelima yaitu menerima persediaan dari pemasok, lalu ada mengelola persediaan, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya, dan juga melacak aliran sumber daya. Next. Nah, selanjutnya di sini terdapat bagian yaitu sistem elektronik dan juga manajemen rantai, pasokan, dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Saya akan menjelaskan sistem elektronik terlebih dahulu. Sistem elektronik di sini yaitu setiap tindakan dapat dilacak dengan cara elektronis. Setiap tindakan dapat dicatat dalam bisnis komputer yang tersedia pada lokasi pemasok, di dalam wilayah penerimaan perusahaan, persediaan, lalu pengiriman dan juga produksi perusahaan, maupun di dalam alat transportasi. Sedangkan kalau yang kedua ini adalah manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha, di mana pengertiannya itu merupakan salah satu aspek dari adanya sistem perencanaan sumber daya perusahaan ataupun enterprise resourcing uh, enterprise resource planning atau bisa kita sebut dengan ERP, serta memiliki peran yang sangat penting dalam suatu operasi perusahaan. Next. Selanjutnya adalah keunggulan kompetitif. Apa sih yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif? Jadi, keunggulan kompetitif adalah kemampuan strategis perusahaan dalam persaingan bisnis. Nah, seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, maka perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Keunggulan kompetitif dapat dicapai dengan memberikan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah, memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang tinggi, dan memenuhi kebutuhan khusus dari segmen-segmen pasar tertentu. Kita beri contoh, contohnya adalah segelas air, di mana ketika segelas air itu dimodifikasi dengan mengubah atau memberi kemasan yaitu botol, maka akan lebih menarik minat dari pelanggan. Next. Selanjutnya adalah nilai. Jadi, Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan atas aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Nah, margin di sini adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya, seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Meningkatkan margin adalah tujuan dari rantai nilai. Rantai nilai dibuat dari aktivitas nilai utama dan aktivitas nilai pendukung. Kedua kegiatan tersebut berkontribusi pada nilai margin perusahaan. Nah, peningkatan nilai marginal merupakan modal rantai objektif. Perusahaan dapat menciptakan nilai dengan menampilkan aktivitas di mana tenaga kerja menyebutnya sebagai nilai aktivitas. Seperti yang kita ketahui, aktivitas nilai itu ada aktivitas nilai utama dan aktivitas nilai pendukung. Aktivitas nilai utama meliputi logistik input yang mendapatkan bahan baku dan persediaan dari pemasok. Ada operasi perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi, logistik output yang memindahkan barang kepada pelanggan, serta operasi pemasaran dan penjualan yang mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan pesanan.
serta aktivitas-aktivitas jasa yang menjaga hubungan pelanggan yang baik setelah penjualan. Dan untuk aktivitas nilai pendukung itu mencakup infrastruktur perusahaan seperti bentuk organisasi yang secara umum akan memengaruhi seluruh aktivitas utama. Nah, untuk rantai nilai di sini terdapat cara di mana memperluas ruang lingkup rantai nilai, di mana manajemen harus waspada terhadap tambahan keunggulan yang dapat dicapai dengan mengaitkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain, yang mana kaitannya disebut dengan sistem interorganisasi atau IOS. Nah, sebuah perusahaan dapat mengaitkan rantai nilai pemasoknya dengan mengimplementasikan sistem yang membuat sumber daya input tersedia bila dibutuhkan. Next. Selanjutnya ada dimensi keunggulan kompetitif. Nah, dimensi keunggulan kompetitif ini terdiri dari 3. Yang pertama ada yang namanya keunggulan strategis, di mana perencanaan digunakan untuk pencapaian keuntungan. Nah, keunggulan strategis ini memiliki dampak fundamental dalam bentuk operasi perusahaan. Sistem informasi dapat digunakan untuk mencapai suatu keunggulan strategis. Yang kedua ada keunggulan taktis, di mana metode untuk menyempurnakan strategis dalam cara yang lebih baik dibandingkan pesaing. Dan yang terakhir adalah keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang terkait dengan transaksi dan proses harian yang memberi keuntungan. Nah, sistem informasi yang mempertimbangkan ketiga hal tersebut akan meningkatkan performa perusahaan. Next. Baik, selanjutnya yaitu tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan tersebut juga mengembangkan diri di pasar internasional dengan mencoba hadir di berbagai macam kota yang penting di hampir seluruh penjuru dunia. Secara umum, perusahaan ini dikembangkan dengan status perusahaan terbatas atau PT di berbagai macam negara. Perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Berbagai macam anak perusahaan tersebar secara geografis dan masing-masing memiliki target, kebijakan, dan prosedur yang berbeda-beda. Baik, yang pertama ada kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Sebuah perusahaan pasti memiliki kebutuhan pemrosesan informasi dan koordinasi yang kebutuhan yang berbeda-beda. Hal tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan multinasional. Untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional, persyaratan khusus mungkin mencakup infrastruktur jaringan yang kuat, sistem manajemen basis data terintegrasi, keamanan data yang ketat, dan kemampuan untuk beroperasi secara global melalui dukungan berbagai bahasa dan mata uang. Sehingga MNC ini adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang ada di dalam lingkungannya. Arti dari ketidakpastian ini yaitu terdapat perbedaan antara jumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan beberapa informasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut itu harus dapat mengatasi dampak lingkungan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang baik. Next. Berikutnya yaitu kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Dalam suatu perusahaan pasti membutuhkan koordinasi satu sama lain. Di perusahaan multinasional, koordinasi yang efektif sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan bisnis. Koordinasi sendiri adalah hal yang utama untuk memperoleh keuntungan kompetitif di dalam pasar global. Sehingga pasti akan ada tantangan-tantangan sendiri di dalam pasar global tersebut. Selanjutnya yaitu ada keuntungan koordinasi, di mana keuntungan MNC ini diperoleh karena memiliki kemampuan pemrosesan informasi yang baik dan didasarkan pada kemampuannya dalam berkoordinasi. Keuntungan koordinasi antara lain meliputi seperti fleksibilitas dalam merespon pesaing-pesaing di berbagai negara dan pasar global. Berikutnya, kemampuan dalam merespon perubahan yang terjadi di suatu negara pada satu negara lain ataupun suatu wilayah pada satu negara lain.
Yang ketiga ada kemampuan untuk menyesuaikan kebutuhan pasar di seluruh dunia. Berikutnya ada kemampuan untuk saling berbagi pengetahuan antar unit di berbagai macam negara. Ada juga mengurangi biaya operasi secara keseluruhan dan meningkatkan efisiensi maupun efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, seluruh keuntungan tersebut itu disebabkan karena adanya pengurangan waktu dan biaya komunikasi yang dimungkinkan melalui penggunaan sumber daya informasi perusahaan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah mengenai tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Nah, semua jenis sistem informasi dapat berkembang sehingga menjadi suatu tantangan tersendiri bagi sistem informasi tersebut. Namun, ketika sebuah sistem itu dibuat melebihi standar internasional, maka pengembangannya itu harus dipertimbangkan sehingga dapat menghasilkan solusi bagi masalah sistem informasi itu sendiri. Sistem informasi geografis sendiri itu memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan data dan proses bisnisnya di seluruh dunia, sehingga ada beberapa kendala yang akan dialami oleh sistem informasi global. Yang pertama yaitu kendala politis, di mana pemerintah pusat di suatu negara ini memiliki banyak anak bisnis atau perusahaan yang mungkin mempengaruhi beberapa faktor yang akan mereka mengalami kesulitan dalam memasukkan anak perusahaan tersebut ke jaringan baru. Masalah yang paling umum adalah akses yang terbatas terhadap komunikasi berkecepatan tinggi. Selain itu, setiap negara juga memiliki regulasi dan hukum yang berbeda terkait dengan privasi, keamanan data, dan penggunaan teknologi informasi. Sistem informasi global ini harus dirancang untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku di negara-negara tempat organisasi beroperasi. Baik, yang kedua yaitu rintangan budaya dan komunikasi. Interaksi dengan teknologi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dalam budaya tertentu. Antarmuka harus konsisten meskipun menggunakan bahasa yang berbeda. Akibatnya, banyak antarmuka sistem informasi geografis antara negara satu dengan negara yang lain itu menghadirkan grafik dan ikon untuk memfasilitasi interaksi pengguna dan menghindari terlalu mengganggu input yang dimasukkan ke lapangan. Selain itu, permasalahan perancangan sistem informasi geografis ini, sistem informasi global juga dapat diselesaikan dengan menyediakan berbagai format dengan fungsi serupa. Yang ketiga yaitu masalah teknologi. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi dapat bervariasi di berbagai negara. Hal ini dapat menyulitkan pengembangan dan implementasi sistem informasi global yang konsisten dan berkinerja tinggi. Seperti MNC yang seringkali didera dengan masalah yang berhubungan dengan tingkat teknologi yang terdapat di negara-negara anak perusahaannya. Yang keempat, yaitu kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan itu merupakan salah satu kendala utama dalam implementasi sistem informasi global. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah seperti penolakan pengguna. Jika manajemen anak perusahaan tidak mendukung sistem informasi global, maka karyawan di anak perusahaan tersebut mungkin tidak mau menggunakannya. Yang kedua, yaitu kurangnya sumber daya. Implementasi sistem informasi global juga membutuhkan sumber daya yang banyak. Akibatnya, perlu waktu, perlu uang, dan juga perlu tenaga. Jika manajemen anak perusahaan itu tidak menyediakan sumber daya yang memadai, maka sistem informasi global itu mungkin tidak dapat dijalankan secara baik dan tidak bisa diimplementasikan dengan sukses. Terus juga kurangnya koordinasi. Implementasi sistem informasi global itu sukses apabila koordinasi antar anggota yang satu dengan anggota yang lain itu baik. Karena jika manajemen anak perusahaan tidak mau bekerja sama dengan perusahaan induk, maka sistem informasi global mungkin tidak dapat diimplementasikan secara efektif.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan sendiri yaitu suatu sistem dan proses yang terformat dan terarah yang dikembangkan dalam suatu organisasi informasi dan pengetahuan untuk mendukung kebutuhan masing-masing individu di dalam perusahaan sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang baik untuk mendukung strategi bisnis. Di dalam manajemen pengetahuan terdapat manajemen informasi. Empat dimensi dasar informasi yang dapat dipertimbangkan dan menambah nilai dari informasi, yaitu yang pertama ada relevansi, yang dimana informasi yang diberikan berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Lalu yang kedua, akurasi. Kontribusi pada tingkat akurasi sistem akan menambah biaya dari sistem informasi tersebut. Namun, informasi yang tetap bermanfaat meskipun data yang dipergunakan kurang dari 100% akurat. Lalu yang ketiga, ketetapan waktu. Informasi sebaiknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang penting atau genting tersebut hilang. Karena informasi yang tiba setelah suatu keputusan diambil tidak memiliki nilai yang bermanfaat. Lalu yang selanjutnya yaitu kelengkapan. Pengguna hendaknya dapat memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu atau solusinya. Pengguna dapat menentukan jumlah rincian yang dibutuhkan. Lalu yang selanjutnya yaitu sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Yang pertama ada sistem informasi warisan. Yang dimaksud yaitu sistem informasi awal serta piranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini. Meskipun data yang dikumpulkan oleh sistem warisan terutama dalam produksi informasi historis, informasi tersebut masih dianggap berharga. Sebagian data warisan pada umumnya dapat diubah dan dipergunakan oleh teknologi baru. Namun dalam penggunaan data warisan terdapat suatu masalah yaitu tidak tersedia dalam format digital. Akan tetapi tersedia dalam bentuk cetakan kertas yang dapat diambil sebagai gambar. Yang kedua yaitu manajemen gambar. Foto digital dapat disimpan dan digunakan sebagai file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Beberapa format umum manajemen gambar yaitu JPG, GIF, TIFF, BMP, dan WMF. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Nah, perusahaan-perusahaan pertama yang menggunakan komputer ini menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus. Nah, unit khusus ini terdiri atas para profesional informasi. Unit ini yang disebut sebagai layanan informasi dikelola oleh seorang manajer yang mungkin memiliki status wakil presiden. Praktik yang diterima ini membuat layanan informasi sebagai suatu area bisnis utama dan memasukkan manajer puncaknya di dalam kelompok eksekutif senior seperti komite eksekutif yang melakukan pengambilan keputusan penting bagi perusahaan. Selanjutnya ada CIO dan CTO. Chief Information Officer atau CIO dan Chief Technology Officer atau CTO adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Orang ini akan menyumbangkan keahlian manajerial dalam memecahkan masalah-masalah yang tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja, melainkan juga area-area operasi perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu perencanaan strategis bagi perusahaan. Perencanaan strategis bagi suatu perusahaan adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana perusahaan akan ditekan dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan. Nah, ketika sebuah
perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif, kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Pada tingkat yang paling minimum, komite eksekutif terdiri atas presiden dan wakil presiden bidang-bidang bisnis perusahaan. Komite ini akan menentukan rencana bisnis strategi organisasi. Setelah rencana dibuat, komite eksekutif akan memonitor pelaksanaannya sepanjang tahun dan jika dibutuhkan mengambil tindakan yang sesuai. Dalam beberapa kasus, rencana dapat dimodifikasi untuk mencerminkan perubahan situasi. Komite juga dapat mengambil inisiatif pengambilan keputusan yang ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran perusahaan akan tercapai. Next. Boleh di next kan slide-nya. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan. Kami tutup dengan terima kasih dan selamat malam.